Imam Besar Korea, Bapak dan atau Mr. Yasiri, yang kami hormati kepada keluarga besar Saudari Hendi Budiman bin Nasir Putra, kemudian keluarga besar dari Saudari Zuraidah Sarjana Hukum binti Syahadan. Kemudian yang kami hormati pula kepada pengurus dari Komite yang masjid besar ini, yang kami hormati pula kepada bapak-bapak ibu yang punya yang besar dalam sudut pangkat dan jabatan, yang kecil pun tidak kami sebut satu persatu. Yang jelas, insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khusus kepada mempelai berdua, yaitu Saudari Hendi Budiman bin Netra dan Saudari Zubaidah Sarjana Hukum binti Syahadan, yang kami cintai dan yang berbahagia. Cuma yang saya ingatkan ini, yang jadi pertanyaan saya ini, kenapa kalau orang Indonesia nikah di Korea ini biasanya kok musim dingin gitu? Aku ya, saya sering nikahkan di Gyeongsu, itu musim dingin. Januari, besok ada Filipina, orang Filipina sama orang Indonesia juga. Dingin, padahal memang dingin aku sudah enak gitu. Tapi mau nggak tahu saya, kenapa mas? Nggak tahu. Barangkali bila memang berkah, namanya keberkahan pernikahan. Alhamdulillah, sungguh puji dan pujian yang teman-teman Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Dengan kebaikan Allah, niat-niat hamba, ibadah-ibadah hamba kita semua ini bisa terlaksana dengan baik. Apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini itu adalah benar-benar murni dari kebaikan Allah Jalla Jalaluhu yang diberikan kepada kita. Terutama kebaikan Allah yang diberikan kepada kedua mempelai ini, dan alhamdulillah sudah terlaksana pernikahan. Kita hanya mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, amin ya rabbal alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan kita pun senantiasa memuji dan memuja kebesaran Allah Jalla Jalaluhu, dan kita pun senantiasa minta pertolongan apapun atas segala permasalahan hidup kita. Wa nastaghfiruh, dan kita pun senantiasa untuk minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala dosa kekhilafan kita selama ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kita pun berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu dari kejahatan emosi kita, dari kejahatan nafsu kita yang senantiasa membisikkan kita untuk berbuat yang tidak baik dalam ajaran Allah Jalla Jalaluhu dan Rasul. Dan kita pun berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu dari keburukan dosa-dosa kita. Kadang-kadang dengan dosa itu mempengaruhi kita dalam hidup kita, punya musibah, punya malapetaka, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang dikehendaki Allah berbuat baik, maka tidak ada satupun yang bisa menghentikan langkah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kalau Allah itu wa may yudlil fala hadiya lahu, kalau Allah menghendaki seorang sesat, maka tidak ada satupun yang akan bisa memberikan pengarahan, memberikan mau'izah, memberikan semacam kebaikan kepada dia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan itu semua. Maka dari itu dalam setiap hari kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan petunjuk yang lurus. Karena apa? Karena selama ini belum tentu benar, belum tentu baik. Hanya Allah yang bisa berikan petunjuk itu semua. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga selawat serta tasbih keselamatan tercurahkan kepada baginda kekasih-Mu ya Allah, suri teladan kita ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, ibunda-ibunda kita yang senantiasa memberikan pelajaran kepada kita, dan kepada sahabat-sahabatnya yang senantiasa saat itu mendampingi Rasulullah untuk berjuang menegakkan kalimat menantapkan kalimat la ilaha illallah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, wabillahi khusus kepada kedua mempelai berdua. Pernikahan itu ibadah. Pernikahan itu indah, bahkan sangat-sangat indah. Pernikahan itu diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluhu yang maha indah, dan dia dibawa oleh Rasulullah SAW yang mengandung berkah. Sangat bagus ya. Dengan pernikahan yang dulunya jauh, Samarinda sama Majalengka, sekarang bisa dekat. Itulah pernikahan. Yang dulunya dengan pernikahan itu bercerai-berai, ternyata bisa berkat. Itu pernikahan. Pernikahan bisa menjadi halal yang dulunya haram. Gara-gara kalimat Allah. Yang dulunya haram sampai jadi halal. Yang sekarang jadi halal yang dulunya haram. Memang tujuan pernikahan itu ada diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, yang mendapatkan ketentuan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda besar Allah Jalla Jalaluhu, ternyata Allah punya banyak sekali tanda-tanda kuasa. Kalau kita belajar wa min ayatihi dalam Al-Quran, ya, biasanya di belakangnya itu ada sesuatu yang besar sekali. Masa ya kita tetap menonton sebentar ya. Kalau ada kita baca wa min ayatihi, maka di belakangnya pasti ada yang besar. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Dan di antara tanda kebesaran Allah itu Allah menciptakan langit dan bumi. Besar kan? Kalau kita pengen melihat bumi, ya kita bisa melihat matahari dulu sebagai tata surya. Kalau matahari itu sebagai seperti bola basket, maka tentu yang namanya bumi itu seperti bola bakso kampung. Bakso aja lah, terserah namanya. Antara bola pingpong ya, antara bumi dengan matahari itu kelipatannya berapa? 333 kali lipat kalau bayangkan. Wes gede lah. Ya. Kalau bumi itu sebesar bola pingpong, terus kita yang triliunan orang ini seberapa? Ternyata wa min ayatihi, tanda-tanda besar Allah gede banget. Kalau kita melihat bola langit, kata Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Kalau langit seberapa? Kita tahu aja lah. Yang namanya langit itu ada yang namanya ozon, gitu kan. Ozon itu jadinya berapa? 680 km. Kalau sampai nggak percaya, tolong ukur dewe lah. Ya, itu berdiri. Begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan seperti itu. Allah mengatakan lagi, wa min ayati an-taqmas samawati wal ardh. Dan di antara tanda kebesaran Allah itu Allah yang namanya langit itu tanpa cagar, berdiri tegak. Bumi pun tanpa cagar. Sampai tahu langit itu punya cagar, punya tiang. Mas Pak sama dia tahu ya cagar? Tahu. Cagar itu tiang. Apakah ada yang namanya mata apa? Langit itu punya tiang, punya cagar? Tidak ada, Mas. Tapi itu min ayatihi, kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Wa min ayatihi ayyusyarka, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah menurunkan yang namanya angin. Ternyata angin juga besar. Kita hidup bisa tanpa angin tidak bisa. Ya, di Korea aja lah, di Korea ini yang namanya angin itu berfungsi dengan baik. Sampai bekerja dimanapun berada pasti ada angin, ada kompresor, betul nggak? Tanpa kompresor nggak jalan. CNC, press dan sebagainya pasti pakai angin. Makanya kebetulan min ayati ayyusyarka. Dan di antara tanda besar Allah itu Allah mengirimkan angin. Ternyata angin itu suatu kekuatan yang luar biasa besar sekali. Namun pada kesempatan kali ini, saudara,
Allah mengatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda besar Allah, Allah menciptakan kalian istri-istri, azwaj, istri dari jenis kamu. Ternyata istri kan kecil kan? Apa bandingannya dengan matahari? Apa bandingannya dengan bumi? Apa bandingannya dengan angin? Oh masih Mbak Lureda itu kecil. Karena bumi gede. Gede bumi, sama matahari, gede matahari, besar matahari. Kenapa Allah mengatakan bahwa minanya itu katanya kalau bahwa minanya itu ada yang besar. Ternyata kedudukan istri sebagai pendamping suami itu disejajarkan dengan Allah atas kebesaran matahari, bulan, dan angin. Maka dari itu jangan main sama perempuan, oke? Jaga dia, lindungi dia, perhatiin dia. Jangan sakiti dia. Kata orang kampung bahwa man easy to love and easy to forget. Kamu Inggris maksudnya ya. Man easy to love, easy to forget. Woman easy hard to love and to forget. Artinya apa? Wah, laki-laki itu mudah sekali jatuh cinta. Betul nggak? Alah, betul lah. Orang bujurnya rawan deh. Laki-laki itu mudah sekali jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, ternyata dia juga mudah sekali melupakan. Betul nggak? Hah? Alah, bener nggak? Easy to forget, mudah sekali yang namanya melupakan. Tetapi mas, perempuan, woman have to love, have to forget. Yang namanya perempuan itu sukar sekali jatuh cinta, lama sekali jatuh cinta. Baju Reda dengan Mas Hendri, apa agak lama ya? Proses. Nah Mas Hendri nongkrong pengen terus namanya Mbak Reda itu lama sekali jatuh cinta.